Mengapa Tuhan menguji iman kita? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apapun yang terjadi, kalau masalah datang, penderitaan datang, Tuhan punya tujuan. Ketika kita merindukan yang namanya pujian, kemuliaan, kehormatan hari ini, maka kita sama seperti Adam. Cobaan manusia yang pertama yang diberikan iblis adalah apa, saudara? Kesombongan. Kamu akan menjadi seperti Allah, mengerti apa yang baik dan yang jahat. Penderitaan, saudara, ini membuat kita untuk bisa tahan. Salah satu cara Tuhan mengembangkan karakter kita adalah melalui apa? Ujian iman. Tujuan dibalik semua ujian, masalah-masalah dalam hidup kita. Sekali lagi untuk apa? Menguji karakter kita, mengembangkan karakter kita, menguatkan iman kita. Masalah dirancang untuk menolong kita bertumbuh dewasa rohaninya. Dan saya berdoa supaya saudara siap untuk apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ready for anything. Sehingga saudara mahir menyelesaikan segala masalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena saudara sudah mengalami ujian-ujian iman. Sebab kamu tahu ujian terhadap apa? Imanmu menghasilkan apa? Karakter ketekunan. Tuhan bisa pakai konflik, problem dalam hidup saudara. Pencobaan, kesulitan, musibah dan mara bahaya, keputusasaan dan kekecewaan. Dia bisa pakai semua untuk apa? Menguji dan memurnikan iman kita dan membuat kita semakin kuat dalam karakter. Kalau Tuhan kasih ujian terhadap iman kita, Tuhan pasti memberikan jawabannya terlebih dahulu. Setiap ujian yang datang dalam hidup kita, jawabannya ada di mana? Di sini. Kita dapat pelajari Alkitab, ya kan? Supaya kita bisa lulus dalam setiap masalah. Jadi ada 3 jenis karakter orang di dunia ini. Pertama, saudaraku, yaitu orang yang apa? Jenis orang yang mana? Jenis daripada orang-orang yang memiliki karakter apa? Terjebak. Bahasa Inggrisnya apa? Stuck up. Orang-orang yang stuck up. Nebukadnezar adalah jenis orang yang punya karakter stuck up. Kenapa dia stuck up? Saya bilang terjebak. Terjebak oleh apa? Oleh tipu muslihat iblis. Nebukadnezar di usia yang sangat muda, dia telah menjadi orang yang sangat sukses. Kalau orang terlalu cepat sukses, seringkali orang itu, ya kan, cenderung untuk bisa menjadi apa? Sombong. Tetapi Nebukadnezar memiliki masalah. Sepanjang hidupnya Nebukadnezar memiliki masalah dengan apa? Keangkuhan, keegoisan, arogansi, narsis. Sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena dia lihat diri dia adalah orang yang sukses. Jadi sekarang kita tahu ya saudara, penderitaan itu adalah ujian iman. Waktu saudara menderita, itu ujian iman. Ya, ujian terhadap iman. Tetapi dengan baik saudara, sukses pun adalah ujian iman. Karena kalau kita sudah sukses, kita cepat apa? Lupa sama Tuhan. Berhala zaman sekarang adalah apa saudara? Citra diri yang palsu. Saat kita lupa sama Tuhan, benih keangkuhan itu muncul. Saat
kita berhenti berdoa dan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saat kita berhenti memuji Tuhan, kita akan mulai memuji-muji diri kita. Setelah itu gak cukup kita muji-muji diri kita sendiri, kita paksa orang untuk muji-muji kita. Ini orang-orang yang stuck up. Kalau kita ingin kebaikan dan kemurahan Tuhan tidak pernah putus dalam hidup kita, kalau kamu bertobat berubah, maka Tuhan akan lanjutkan kebahagiaan. Yang kedua, jenis orang yang kedua, kita akan lihat saudara, siapa orang ini? Ini orang-orang yang suka menjilat. Bahasa Inggrisnya yang halusnya apa? Kiss up. Pertama stuck up, kedua kiss up. Jenis daripada kiss up. Orang-orang yang berusaha dengan kekuatannya sendiri, dengan cara apapun, untuk memenuhi kebutuhannya, mendapatkan apa yang jadi keinginannya, untuk memelihara dan mendapatkan promosi dari posisi dan jabatannya. Dia kiss up. Oleh keangkuhan, keegoisan, narsis seperti Nebukadnezar, pasti dikelilingi oleh orang-orang yang jadi siapa? Kiss up. Kalau kita orang yang sombong, suka-suka disanjung-sanjung, kita dikelilingi orang-orang yang suka menjilat. Seseorang bisa jadi stuck up untuk di hadapan orang-orang tertentu. Tapi dia bisa jadi orang yang kiss up, pasti jadi dia juga kiss up untuk orang-orang tertentu yang di atas dia. Orang yang ketiga namanya stand up. Orang yang berdiri teguh dengan keyakinan imannya. Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang yang berdiri teguh dengan keyakinan imannya. Apa prinsipnya? Orang stand up. Dia mau mengasihi Tuhan dengan beribadah dan menyembah hanya kepada Tuhan. Tidak ada Allah lain di hatinya kecuali Yesus Kristus. Tetap setia sama Dia. Ya kan? Aku percaya Allahku sanggup dan berkuasa untuk selamatkan saya. Pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk? Kita masuk orang yang mana, jenis mana, di dalam pekerjaan, dalam kampus, dalam bisnis.